Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang gagal bayar di EasyCash. Jadi ini ada dari Kak Mermaid Blue. EasyCashku 6 juta lagi tapi dah galbe dari Desember 2022. Nggak ada telepon, nggak ada SMS, apa-apa nggak ada yang nagih juga, udah nggak sanggup bayar juga. Oke, jadi ini adalah cerita dari Kak Mermaid bahwa dia sudah galbe EasyCash selama hampir 1 tahun ya, dari 2002 Desember. Terus kemudian udah 6 juta nominalnya tapi tidak ada apa-apa, tidak ada penagihan dan lain sebagainya. Gimana sih caranya biar kita bisa seperti ini? Nah, ini perlu kita garis bawahi juga. Tidak setiap orang bisa mendapatkan keberuntungan seperti beliau atau bisa dikatakan jarang mendapatkan penagihan karena biasanya tergantung juga lokasinya. Dan yang galbe itu kan banyak banget ya. Jadi pasti ada beberapa orang yang nggak ke-handle dan juga nggak tertagih dan lain sebagainya. Nah, cuman di sini saya cuman mengingatkan bahwa mau ditagih pun kayak gimana, insya Allah ketika kalian galbe di EasyCash itu aman kok. Aman dalam artian apa? Aman dari kekerasan, aman dari pelaporan polisi, aman dari penuntutan dan lain sebagainya. Intinya kalian resikonya paling cuman slik OJK aja. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang masih terganggu banget nih soal penagihan EasyCash? Nah, beliau aja udah nggak ditagih. Ya karena memang sudah lama juga. Entah itu diikhlaskan oleh EasyCash atau bagaimana kita tidak pernah tahu. Karena itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol dan kita ketahui sendiri teman-teman. Nah, ketika kalian galbe di EasyCash, teman-teman harus tahu satu hal, EasyCash itu pinjol legal. Ya meskipun sebagian orang bilang merasa EasyCash semi legal, ya pinjol legal tapi penagihannya kayak ilegal, ya banyak beberapa yang bilang kayak gitu, tapi EasyCash tetap masih legal teman-teman. Nah karena EasyCash masih legal, teman-teman mau ditagih dengan cara apapun, dengan model apapun penagihannya, teman-teman tidak perlu khawatir. Karena insya Allah EasyCash masih akan mematuhi aturan-aturan OJK, di mana resiko terberat hanyalah slik OJK. Jadi buat kalian yang galbe di EasyCash tidak perlu takut, di luar sana yang galbe banyak sekali dan masih aman-aman aja sampai saat ini. Ya, bukan berarti kita semua sengaja galbe, enggak. Tapi ya memang kondisi dan keadaan yang membuat orang-orang banyak yang gagal bayar. Ya, bayangkan ada yang tenornya 2 minggu, ya itu pasti akan berat lah untuk nyicilnya. Karena ya akan terasa lebih gede aja rasanya, padahal ya sebenarnya sama aja. Kembali lagi. Soal masalah galbe ini apa yang harus kita lakukan sih biar kita bisa tetap tenang dan ujung-ujungnya kita nggak akan ditagih lagi. Yang pertama adalah yang harus kalian lakukan, berusaha untuk bersikap bodoh amat dan cuek. Jangan terlihat takut sama sekali terhadap penagihan-penagihan DC. Ketika kalian terlihat takut, terlihat merasakan bingung, nah itu akan semakin ditekan. Nah kalau kalian terlihat cuek dan kalian terlihat tidak peduli apapun itu, ya kalian pasti akan diprioritaskan paling terakhir lah untuk dilakukan penagihan. Ya, yang kedua, teman-teman tidak perlu menjanjikan kapan bisa bayar, karena ya kalau kalian memang nggak ngerti kapan bisa bayar, ya nggak usah dijanjikan. Karena ini akan membuat mereka semakin terus dan terus menagih kalian. Terus kemudian yang ketiga, teman-teman nggak usah respon, itu juga jauh lebih baik juga. Ya, misalnya di telepon, ya udah tinggal di blok, udah beres. Itu akan membuat kalian jauh lebih tenang. Nah, yang kedua, DC pun akan menilai orang ini alot banget nih untuk ditagih dan mungkin akan mencari orang-orang yang lebih gampang untuk ditagihnya. Itu yang harus teman-teman lakukan. Nah, yang keempat, ini paling penting banget. Ya, kalian harus mempersiapkan mental kalian karena penagihan itu berbagai macam cara dan juga DC-nya kan kadang beda-beda. Ada yang DC baik, ada DC yang kurang ajar. Itu juga ada. Nah, tugas kita mempersiapkan mental adalah untuk melawan DC yang kurang ajar tadi. Nah, setelah kalian udah tahu semuanya, nah untuk yang mentalnya masih susah banget dan masih berjuang, saya sarankan satu lagi, perbanyak ibadahnya. Perbanyak zikirnya, perbanyak sholawatnya, maka itu akan benar-benar bakal sangat-sangat membantu untuk pemulihan mental kalian agar bisa lebih positif lagi. Intinya sih percaya aja sama pertolongan Tuhan, karena itu udah paling tinggi banget untuk optimis. Ya, masa iya sih Tuhan gak mau nolong kalian? Nah, sekarang tinggal kalian membuktikan sekeras apa usaha kalian, sekenceng apa usaha kalian agar doa-doa kalian segera terkabul. Ya, intinya nanti itu ketika kalian sudah mulai banyak ibadah, pikiran kalian akan lebih tenang. Pikiran kalian akan lebih banyak hal-hal yang untuk ditujukan untuk memperbaiki perekonomian. Jangan tinggalkan peluang, ya. Ambil segala kesempatan yang ada, maka bisa jadi itu akan menjadi pintu rezeki yang luar biasa buat teman-teman semua.
Ya, oke, mungkin segitu dulu buat teman-teman di luar sana yang sekarang sedang bermasalah di EasyCash. Semoga diberikan kekuatan, semoga diberikan kesabaran, semoga diberikan ketenangan juga, dan kelapangan rezeki serta kesehatan agar bisa menyelesaikan suatu saat nanti masalah di EasyCash seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.